ke kamu. Kalau debat di umum kayak gini bakal dampaknya. Karena dari cara awal kamu ngajak debat, bener-bener kamu, teman-teman kamu ngergeruduk, kamu bikin video sampai 2 kali. Saya bilang kalau mau debat ya DM aja, saya pasti terima. Jadi lebih baik ujian nasional itu lebih baik gak usah diadakan deh, bikin pusing. Ya nggak bisa begitu. Namanya aja ujian nasional. Ya itu semua nambah wawasan kita juga. Seberapa kita mengetahuinya. Anak muda Indonesia hari ini bisa bikin video viral dalam 3 detik, tapi ketika ditanya pendapatnya soal bagaimana masa depan bangsa, malah pelongo, nggak tahu, malah bingung harus jawab apa. Ini miris sekali. Kita bukan kekurangan suara, tapi kita sekedar kekurangan makna aja. Selamat datang di Muda Bersuara. Di sini keresahan bukan disimpan, tapi disuarakan. Menurut laporan UNESCO dan World Bank, Indonesia masuk 10 besar negara dengan tingkat literasi rendah. Wow, it's a fakta yang mengejutkan sekali. Lalu berikutnya ada survei PISA 2022 menunjukkan kemampuan membaca siswa Indonesia berada di peringkat 71 dari 77 negara. Itu artinya kita berada di peringkat 6 dari belakang. Kasihan sekali, ya. Lalu ada data 61% generasi muda mengaku kesulitan menyampaikan pendapat secara lisan dalam forum formal. Itu artinya lebih dari 50% banyak orang-orang, maybe pelajar, dari siswa, bahkan dalam dunia kerja, mereka itu punya ide-ide yang keren, tapi ketika menyampaikan dalam presentasi, dalam pitching, ide yang disampaikan itu jelek sekali. Mereka tidak bisa berkomunikasi secara formal. Lalu berikutnya ada data 97% anak muda aktif di media sosial, tapi hanya sebagian kecil yang tahu bagaimana cara berargumen secara etis dan data driven. Jadi hari ini kita banyak ketemu orang-orang di luar sana tuh komentar di internet, ya kan, mereka dengan keyboard warrior mereka, tapi tidak by data, tidak didasari dengan data yang benar. Ya asal ngomong aja gitu, benar atau enggak, nggak tahu juga mereka, ya kan. Kita aktif online tapi pasif saat bicara hal yang penting. Kenapa bisa begini? Yang pertama ada pendidikan yang hafalan, bukan eksploratif. Siswa diajar menjawab ujian, bukan bertanya dengan kritis. That's why ada video yang viral, ya kan, sering orang-orang tuh lagi ribut tentang sekolah, scam dan segala macam. Itu karena ketika kita di sekolah, yang diajarkan itu hanya kita menghafal buku setiap hari. Ketika mau ujian, oh kita harus ngingat lagi nih halaman, misalnya halaman 30 ke halaman 35. Dan tidak efektif sekali. Kita dibatasi hanya dengan mengingat, lalu menulis ulang apa yang sebelumnya kita memorikan. Lalu yang kedua ada digital noise overload. Setiap hari kita punya screen time, ya, jujur aja di dunia zaman sekarang hari ini tinggi sekali, banyak sekali informasi yang masuk di kepala kita lewat reels yang kita tonton, lewat FYP TikTok yang kita lihat setiap harinya, dan itu jadi informasi dalam otak kita yang masuk, bahkan terkadang tidak ada filternya lagi zaman sekarang. Jadi banyak informasi sampah yang masuk dan hanya sedikit membangun narasi yang sehat. Lalu yang ketiga, ada budaya takut salah dan malu bersuara. Banyak anak muda tumbuh dengan kalimat, diam aja, nanti malu, bukan coba suarakan pendapatmu. Jadi banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari anak-anak muda yang sebenarnya ide-ide mereka keren, tapi mereka takut bersuara karena mereka pernah bersuara sebelumnya. Tapi karena menurut orang lain ide mereka jelek, ide mereka tidak sejalan dengan orang lain, mereka dicap berbeda, dicap aneh, dan itu menimbulkan perasaan yang tidak enak sekali.
Jadi daripada mereka bersuara lagi, ngomong lagi, ya better gue diem deh. Better gue gak usah ngomong lagi, gak usah kasih ide lagi. Dan ini sayang sekali banyak terjadi di mana-mana. Krisis komunikasi bukan cuman soal nggak bisa public speaking, tapi juga krisis komunikasi bukan cuman soal nggak bisa public speaking, tapi juga gagal menyampaikan ide waktu presentasi kuliah atau pitching bisnis. Salah paham dalam hubungan karena nggak tahu cara mengungkapkan emosi yang benar terhadap pasangan itu seperti apa. Lalu bisa juga nggak bisa mengadvokasi hal penting di komunitas atau negara. Kalau kamu nggak bisa ngomong untuk dirimu, dunia akan ngomongin kamu tanpa kamu yang bisa jawab. Komunikasi bukan cuma tentang bicara, tapi tentang menghubungkan. Komunikasi yang berdampak punya 3 unsur. Yang pertama ada clarity atau kejelasan. Jadi kamu harus tahu apa yang mau kamu sampaikan, apa yang mau kamu bicarakan. Bukan hanya asal ngomong aja, gak jelas, ngalor ngidul, tapi punya arah dan tujuan yang jelas. Lalu yang kedua, ada empati. Jadi kamu harus tahu siapa yang kamu ajak bicara. Kamu lagi ngomong sama siapa? Sama orang tua kah? Sama teman sebaya kah? Atau bahkan junior di bawah kamu. It's a totally different. Lalu yang ketiga, kamu harus punya nilai. Kamu harus tahu value-nya apa. Kamu harus mengerti yang kamu bicarakan ini penting atau tidak. Ada nilainya atau malah jadi merusak hubungan kita dengan orang lain. Itulah yang disebut dengan suara yang bernilai. Bukan hanya asal suara yang keluar dari mulut, tapi memiliki makna yang mendalam. Kamu mau belajar komunikasi yang berdampak? Kamu bisa mulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Misalnya, kamu biasakan ngobrol dengan orang lain, bukan hanya by chat, by ketikan WA. It's not enough. Kamu harus ngobrol langsung dalam dunia nyata, dalam kehidupan sehari-hari. 1, 2, 3. Yang pertama, kamu bisa biasakan ngobrol, bukan cuman by chat, cuman ngobrol sama orang dari ketikan WA doang. It's not enough. It's totally different ketika kamu ngobrol sama orang secara langsung di dunia nyata. Lalu yang kedua, kamu bisa belajar juga untuk nulis. Gimana caranya mengeluarkan emosi, mengeluarkan pendapat. Maybe kalau kamu nggak terbiasa dengan menulis di kertas, kamu bisa juga mulai dari menyuarakan pendapat kamu di Twitter, menyuarakan pendapat kamu di X ya kalau sekarang ngomongnya, di Thread, ya whatever. Kamu bisa mulai untuk belajar beropini. Lalu yang ketiga, kamu juga bisa belajar mendengar. Karena komunikasi bukan tentang siapa yang paling nyaring, tapi siapa yang paling berdampak. Kamu juga bisa gabung forum diskusi atau komunitas. Jadi kamu bisa belajar untuk berdiskusi dengan orang lain, bertukar pendapat, ide-ide, bahkan dengan orang-orang yang sehobi atau sefrekuensi dengan kamu. Yang kelima ada konsumsi konten yang mendalam. Jangan terlalu membiasakan diri dengan scrolling TikTok, hanya mengonsumsi konten-konten FYP yang lewat di bio kamu, di FYP kamu. Tapi juga biasakan untuk mengonsumsi konten-konten yang berdurasi panjang. Mungkin video YouTube edukasi yang punya durasi 20 menit, 15 menit. Itu ngelatih otak kamu untuk membiasakan mencerna informasi berdurasi panjang, melatih fokus kamu bisa lebih lama lagi, seperti itu. Ya, memang keren anak muda Indonesia bisa viral, tapi lebih keren lagi kalau anak muda Indonesia bisa jadi visioner, iya nggak sih? Kalau generasi kita ingin mengubah dan membangun sistem bangsa Indonesia ini, ya
cara yang paling benar dan cara yang paling awal, ya kita perbaiki dulu sistem bagaimana kita berkomunikasi dan berbicara yang benar. Ya, akhir kata itu aja dari gue. Untuk video kali ini sekian. Belajar komunikasi, belajar ngomong, belajar berpendapat, ya kan? Belajar tukar pikiran sama teman-teman di sekitar. Karena kalau kita nggak mulai ngomong, karena kalau kita nggak mulai bersuara, kita akan disetir oleh yang paling keras, bukan yang paling bijak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.